Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustazah, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama al-mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar, mata'anallah fituli hayati. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusannya. Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah berkahkan ilmu-ilmunya, Allah berkahkan keluarganya, Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Sahibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati juga para tokoh masyarakat, Mbah Haji Idris, Bapak Mbah Hasan, dan yang sama-sama kita hormati juga para asatidz keluarga besar Majelis Malam Jumat, Mukarram Bapak Ustadz Hafizuddin, Mukarram Bapak Ustadz Auf, Mukarram Bapak Ustadz Subhan, dan para asatidz yang lain juga Mukarram Bapak Ustadz Sodikin. Para asatidz yang lain juga mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah berkahkan kehidupan dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah keluarga besar Majelis Malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita semua. Ya alhamdulillah, pada malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini dalam rangka mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, juga orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam berrodah menjadi di jannah. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beliau salam semoga senantiasa tercurah dari bahan junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat, tabi'innya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua hadir malam ini, khusus keluarga besar Majelis Malam Jumat kelak mendapat sahabatul usbah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Majelis Malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa untuk pembacaan tawasul insyaallah malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Aufasa. Kemudian untuk pembacaan surat Yasin akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Subhan. Untuk pembacaan tahlil tahmidnya insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sodikin. Dan tema pada malam hari ini yaitu kajian surat Yasin yang akan dibawakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Kemudian acara ditutup dengan doa yang mohon kesediaan Bapak Ustadz Hafizuddin untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya pakai. Mari sama-sama pada semua jamaah kita bertawasul. Semoga hajat kita, niat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar, bersyahadat dan bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع الذنوب كلها صغيرها وكبرها سرها وعلانيتها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إني أتوسل إليك لتقضى حاجاتي وحاجاتنا وحاجاتكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاته كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة النبي مصطفى بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القريشي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى أهل البيت وأنصاره كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبيه وإخوانه والأنبياء والملائكة المقربين والمكروبين والشهداء والصالحين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jemaah selamat kita baca surat bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lidunzira qawman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad aqalu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم
كان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما نرجى الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. عليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
القوم الكافرين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Hafiz, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Aufasa, Bapak Ustadz Sodikin, Bapak Mbah Haji Idris, dan para tokoh yang lainnya. Mudah-mudahan beliau semuanya selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Bapak, saudara, hadirin jamaah majlis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, malam Jumat kali ini kembali kita duduk bersama berzikir kepada Allah lewat pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid dan tazkir, yang semua pahalanya kita persembahkan buat orang tua kita semua yang masih hidup. Mudah-mudahan diberkahkan umurnya, dimudahkan urusannya, dibanyakkan rezekinya. Yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diberikan nikmat kubur oleh Allah, diamankan dari azab kubur oleh Allah, makamnya dijadikan salah satu di antara taman-taman surganya Allah. Dan mudah-mudahan buat kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, hadirin jamaah majlis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kepada seluruh umat manusia adalah min aina iktasabta malaka. Dari mana uang kau dapatkan? Dari mana harta kau dapatkan? Maka orang kaya itu hisabnya lama ketimbang orang miskin. Nah, pertanyaan saya, ini kita mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin? Kaya. Ya, kalau iya, kaya. Ya, kalau keluarnya proses hisabnya cepat, ya nggak punya duit. Tapi kalau ingin proses hisabnya lama, ya jadi orang kaya. Ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dari mana harta ini kau dapatkan? Maka dengan tegas kita jawab, ya Allah, harta ini aku dapatkan dari jalan halal ya Allah. Ngapain? Dagang ya Allah. Dagang apa? Kosmetik ya Allah. Ya kan saya nggak ngomong siapa-siapa, kecuali kalau ngomongnya langsung pada orangnya baru. Dagang apa ya Allah? Sembako. Datang lagi yang satu, dari mana harta kau dapatkan? Ojek ya Allah. Ya kan? Grade kan? Ojek. Halal Pak, halal. Dari mana harta kau dapatkan ya Allah? Nyawa. Ini rezeki yang paling barokah sawah nih. Nyawa dengan catatan gak ngambil galangan orang. Tuh, pengalaman ya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Agar nanti pertanyaan kita itu mudah kita jawab. Dengan mulut kita langsung kita jawab. Gak ada campur dari yang haram ya Allah. Semuanya halal ya Allah. Dari mulai pagi sampai siang, siang sampai sore, sampai malam, malam sampai pagi lagi ya Allah. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari harta ini dari jalan yang kau halal ya Allah. Gitu Pak jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Akan tetapi begitu kita jawabnya dengan jawaban seperti itu, akan tetapi kata Allah, bohong. Kalau lisan itu bisa berbelok nih, lisan itu bisa mendengar dengan kata, tapi ada rekaman nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagang, iya. Halal apa nggak dagang? Halal. Alhamdulillahirobbil. Tapi dengan dagangan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau dagang menipu orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, halal dagangannya, tapi caranya tidak halal. Na'udzubillahimin. Ustaz, boleh nggak mau nyari keuntungan? Boleh, saya bilang tidak boleh. Tapi dalam nyari keuntungannya jangan sampai menipu orang lain. Kalau ini barang katakan bagus, bilang katakan bagus. Kalau ini barang kemarin kita katakan barang kemarin. Siap jadi siap? Siap kita dagang siap? Bilang baik, katakan baik, bilang tidak baik, katakan tidak baik. Ini kualitasnya oke. Iya, katakan oke. Tapi kalau kita serentak katakan tidak baik. Terkadang kan subhanallah, tapi mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istiqomah jalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang lagi satu orang. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kerja ya Allah. Ini kerja nih. Kerja ya Allah. Halal nggak kerja? Halal ya Allah. Tapi kadang-kadang ke WC-mu. Korupsi? Pompak ah. Apa pengalaman? Korupsi? Bagaimana saya nggak korupsi waktu ya Allah? Dia duluan yang ngomongin saya ya Allah. Tapi mudah-mudahan enggak, amin. Ya Allah ya Rabbal, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Allah ya Rabbal, amin. Jangan sampai kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu. Enggak sampai di situ. Ketika kita sudah bisa menjawab ini dari halal, dari pekerjaan yang halal, dari jual yang halal. Ketika harta itu kita sudah dapatkan, harta itu kita miliki. Apa pertanyaan yang selanjutnya? Bi'ai sayin sabda. Kemana harta ini kau gunakan? Kemana harta ini kau belanjakan? Baru pertanyaannya nih. Ada orang kaya yang pengertian, ada orang kaya yang tidak benar. Ada orang kaya yang dermawan, ada orang kaya yang enggak ngomong, jangan kencang-kencang ngomong klipnya. Harta sih banyak, tapi digunakan untuk apa? Tiap malam minggu bukan ada di majelis, tiap malam Jumat bukan dia ada majelis,
taklim, tapi dia hampurkan buat sinden. Nggak ada sinden, nggak ada sinden, nggak ada. Ada di topeng. Nyawer. Nggak ada. Yang tersinggung langsung tunduk. Enggak sih kan nyawer. Itu mah sedekah. Iya, menyantuni. Kalau dangdut itu nyawer. Menyantuni. Kalau dangdutnya nyawer, tapi kalau gabus mah sedekah. Benar itu. Maka tanya bisa sama MC-nya, siapa yang mau sedekah? Gitu subhanallah. Dalam hati saya, sawer kali sedekah kayak apa ini menghapus katanya bukan dangdut. Tergantung bagaimana lihat kita ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi subhanallah, tatkala harta kita sudah miliki, kemudian kita gunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita belanjakan buat anak istri kita nafkahkan buat istri kita nafkahkan buat anak kita sekolah, buat istri kita semuanya, alhamdulillahirabbil, berarti selamat dari pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana lagi kau gunakan harta kamu? Subhanallah, saya sisihkan harta yang saya miliki itu buat anak yatim. Alhamdulillah. Ini buat anak yatim nih, ya kan? Kalau sudah gajian jangan lupa sisihkan tuh, ya kan? Situ kan ada tanda ya, barakallahu lak tuh, subhanallah. Didoakan sama teman-teman jamaah Pak. Ya kan, bukan kita sombong, bukan, tapi kita memberikan motivasi kepada yang lainnya supaya ikut dengan kita. Alhamdulillahirabbil. Nih, anak yatim tanggungan siapa Pak? Tanggungan kita sebagai umat Islam. Tanggungan kita bagi orang-orang yang mampu. Jangan sampai kita menjadi orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang sebagai pendusta berkali-kali, tapi anak yatim tidak disantuni. Na'udzubillahimin. Maka lebih baik nyantunya anak yatim daripada umroh berkali-kali. Kalau kita punya duit, kira-kira kita milih nyantunya anak yatim apa umroh berkali-kali? Umroh berkali-kali nyantunya anak yatim. Begitu jawabannya Pak. Ya kan, umroh jalan, nyantunya anak yatim tetap jalan, yang begitu. Tapi seandainya kita mau berangkat melaksanakan ibadah umroh, kemudian ada anak yatim datang ke rumah kita, ada anak yatim yang sedang membutuhkan aluan bantuan tangan kita, kira-kira jadi berangkat umrah apa? Jadi udah daftar. Jadi udah daftar. Ini Al-Mu'afak, saya cerita Al-Mu'afak. Ini Al-Mu'afak ini tukang sol, tabungannya banyak. Pansol punya tabungannya banyak. Suatu ketika Al-Mu'afak itu punya istrinya lagi hamil. Istrinya lagi hamil. Yang namanya orang hamil itu pengen apa-apa ya Pak ya? Idam. Idam. Pokoknya masakan pengen aja. Nah satu ketika ada seorang janda punya anak, punya cucu, bukan anak, punya cucu 3. Nah udah 3 hari 3 malam perempuan tua ini nggak punya apa-apa, nggak punya makanan. Kemudian tatkala dia nyari ke sana ke sini nggak dapat. Di tengah perjalanan itu dia melihat bangkai binatang, katakanlah ayam. Maka untuk menyelamatkan nyawanya, maka perempuan ini, nenek-nenek ini ambil itu ayam, kemudian dia olah itu ayam, dia masak itu ayam. Ketika dimasak itu ayam, maka aroma bumbunya itu masuk ke rumah Al-Mu'afak. Nah, Mu'afak itu isinya lagi ngidam. Orang ngidam itu subhanallah pengen Pak, rasanya enak itu bumbu. Maka ketika Mu'afak pulang itu dari pekerjaan itu, bininya merengek. Kakanda. Orang Arab juga kenal kakanda Pak. Aku pengen masakan yang tadi dimasak oleh tetangga kita. Lalu aku pengen kakanda bisa. Tapi pas ketika jawabnya singkat, jawabnya Mu'afak itu nggak usah, kita beli aja. Malu minta mulu kan seperti itu ya. Malu, nggak usah, kita beli aja. Enggak, pokoknya aku pengen masakan nenek-nenek tersebut. Akhirnya dengan amat sangat terpaksa tuh Mu'afak langsung assalamualaikum ke nenek tersebut. Wahai nenek, istriku lagi hamil, istriku lagi ngidam, istriku pengen masakanmu. Apa kata nenek tersebut? Wahai Mu'afak, bukan saya tidak mau ngasih, ini makanan halal bagiku, haram bagimu. Kan gitu Pak. Ini makanan halal bagiku, haram bagimu.
Kenapa sebab? Karena yang dimasak itu bangkai, bukan ayam yang sudah dipotong. Kenapa? Karena nenek-nenek tersebut tidak usah nggak makan selama 3 hari 3 malam. Untuk menyelamatkan nyawanya, maka terpaksa nenek tersebut makan bangkai. Kaget itu Al-Mu'affaq, Pak. Kaget, akhirnya Mu'affaq itu lapor ke bininya, bla 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 bla. Akhirnya apa kata bininya? Kita akan pulang celengan. Kita mau berangkat haji, kita mau ke Baitullah. Maka kata istrinya, dah serahkan aja itu duit yang akan kita berangkat umroh ke nenek-nenek tersebut. Subhanallah, Pak, diserahkan. Akhirnya dia tidak berangkat haji karena uangnya dikasihin sama anak ya yatim. Subhanallah. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Jual kabur. Ya Allah, ngumpulin 40 tahun, ngumpulin ada 10 tahun, masa nggak jadi? Nggak bisa. Jadi mau mati urusan dia, ini bukan urusan kita. Dan penting kita berangkat haji ini, ya Allah. Tapi beda ini Al-Mu'affaq ini. Maka dikasih duitnya akhirnya nanti kalau ada rezeki lagi kita akan berangkat lagi. Maka tatkala datanglah bulan Dzulhijjah, maka tatkala mereka itu melaksanakan tawafnya, melaksanakan wukufnya, datang dari langit, al-mabrur haji hajil yaum al-muwaffaq, al-mabrur hajil yaum al-muwaffaq. Kata dari suara dari langit itu, haji tahun ini yang mabrur adalah al-muwaffaq. Dia nggak berangkat haji, tapi subhanallah dicatat sebagai haji mabrur. Itu subhanallah. Kalau kita mentar dulu biarin aja, mending berangkat tuh naik pesawat enak. Membela anak, ya itu subhanallah. Makanya mumpung masih hidup jangan sampai nantinya nyesal. Nanti kalau sudah di alam barzah baru ngomong, ya Allah bener kata Didi Iskandar tuh, saya punya duit pelit sama Allah. Ngaji Yasin tuh jangan-jangan kadang-kadang kagak bawa duit, ya Allah begitu banget ngisi kotak, ya Allah. Bagi goceng. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya husnuzon lupa saking semangatnya kita berangkat ke majlis malam Jumat, akhirnya kita nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa, bawa semangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah minggu depan lupa lagi, insya Allah. Amin ya Allah. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah rasanya tatkala kita sudah punya rezeki, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini semua adalah titipan darimu. Ini adalah uangmu bukan uangku. Aku sudah syaratkan ya Allah. Aku sudah belanjakan ya Allah. Kemana? Membantu pembangunan musola, membantu pembangunan masjid, menyantuni anak yatim. Selamat kita dari pertanyaan yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sebentar lagi kita akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kelima, pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'amilta bima 'allamtana. Ketika kau punya ilmu, apa kau telah mengamalkan ilmumu? Ini pertanyaan buat siapa? Pertanyaan buat siapa? Buat saya pertanyaannya. Saya jawab, ya Allah, saya sudah amalkan ilmu saya ya Allah. Kepada siapa? Kepada jamaah saya ya Allah. Saya ajak jamaah saya ya Allah. Ayo jamaah ngaji, belajar Al-Quran. Tek ini. Ya Allah. Nanti kan saya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertanyaan ditanya saya dulu, Pak. Saya undang ya Allah. Tapi subhanallah yang datang saya duluan ya Allah, jamaahnya kosong. Tapi saya harus tuntun Pak. Saya menunjukkan ngaji tempatnya masih begitu. Saya pakai masih mau tuntun saja. Tapi ingatkan sampai nanti ya Allah. Ketika mati ya Allah, datang malaikat Israil, datang malaikat Munkar Nakir. Ya Allah bener kata Didi Iskandar ya Allah. Dulu saya ngaji malu ya Allah, akhirnya ditincek terus ya Allah. Sampai dia ngomong begini, ya Allah, seandainya aku diberikan kesempatan untuk hidup kembali, aku akan maju terus ya Allah, nggak malu lagi ya Allah, terus ya Allah. Kan malaikat nggak ada, nggak ada. Atau ngomong sekarang masih hidup ya Allah. Tapi ketika Bapak datang, ketika Bapak hadir, Ustaznya kagak hadir, ngomong sono, bohong itu ya Allah. Saya nunggu datang ya Allah, sampai ngantuk ya Allah. Kodok kan dia, kodok apa gitu Pak. Ini pertanyaan buat saya. Ya Allah, tiap malam Jumat aku sudah
memberitahukan kepada mereka, ya Allah, tugasnya selesai ya Allah. Begitu Pak. Oleh karenanya, ayo mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini Pak. Taufik itu kan sesuai apa yang kita omongin dengan apa yang kita perbuat. Contohnya taufik. Awas, taufik itu selaras omongan dengan perbuatan. Itu namanya taufik. Ini terkadang Ustaz nggak diberikan taufik. Ustaz yang diberikan taufik, omongannya bagus tapi perjalanannya nggak bagus, berarti Ustaz tidak diberikan taufik. Mendingan jamaah diberikan taufik. Mudah-mudahan jamaah diberikan taufik semuanya, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika dia ingin mendatangkan satu tempat pengajian, dia datang. Setelah datang, apa yang dibicarakan sama ustaznya dia laksanakan. Berarti mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dari rumah kita masing-masing menuju malam Jumat, itu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk baca Yasin, duduk baca tahlil, duduk mendengarkan kajian Yasin, subhanallah, itu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan siraman rohani, apakah dijalani atau tidak berarti taufik. Apakah kita dapat taufik atau tidak tergantung bagaimana besok harinya. Mudah-mudahan setelah ngomong ini besok majlis Wisma itu penuh semua, amin. Sampai-sampai yang gurunya bingung, kalau dia selesai nih ngaji. Ya, sekali lagi saya mengajak, ayo belajar dan belajar. Kita sama-sama belajar, bukan mengajar. Tadi taklum, belajar dan belajar. Saya pun sama belajar. Bapak belajar, saya belajar. Maka indah rasanya seorang ustadz itu nambah keilmuannya kalau ada jamaahnya. Maka semakin banyak pengajarnya, semakin banyak ilmu yang dapat sama ustaz tersebut. Tapi kalau jamaahnya nggak ada, baca kitab juga kagak baca kitab, berarti kan begitu, nggak baca kitab, tetap ilmu. Besok baca kitab setahun lagi lupa kan begitu. Makanya kita belajar dan belajar, bukan belajar dan mengajar, nggak ada. Saya dan Ustaz Sarifudin bukan mengajar, tapi belajar bersama. Bapak dengan saya belajar bareng, tidak ada guru, semuanya adalah belajar dan belajar. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka hari ini kita membaca Quran, berarti kita manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian esok hari kita belajar Al-Quran menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir, selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Saya menginginkan majlis malam Jumat semuanya nanti di akhirat berkumpul bersama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Berarti kan kepalanya bukan ustaz, kepalanya yang punya majlis taklim. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Juga sama Pak Haji semua. Kalau saya nggak ada, jangan ditanya, saya mau ada di VIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد بلا ولي من آخره وصلى الله يا الله تبارك عبده سنة أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يافي عنه ويكاد مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي للمكرم عزيز الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سادا تنجينا بها من جميع الآفات وتقاضينا بها جميع الحاجات وتدمرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عنا والدرجات وتبلغنا بك من جميع الخيرات في حياتنا بعد الممات إنه سميع قريب مجيب غني الله يا قاضي الحاجات اللهم تقبل واغفر لنا ما قرأناه من القرآن العظيم وما حملنا وما استحببنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حال حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى خليفة من المرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين إلى المقربين
إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وغربها وتنا بين سنور مدينة جدنا وسوسنا di القبور خصوصا sebutkan almarhum اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم اللهم انزل رحمة والمغفرة وبارك على قلوب اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان الحق حق ورزقنا اتباعه وان الباطل باطل ورزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ظهورا من اهل الجنة وآخرته برقا من كفار النيران اللهم بارك ثواب منا اليهم واجعل نورا منيرا بين ايديهم وفكانا له من النار وحجابا له من النار وعتقا له من النار يا مجيب السائلين اللهم احينا بالايمان وانسنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا جنة مع الايمان اللهم ثبتنا مع الايمان واخرجنا من الدنيا مع الايمان وختم لنا من الجن والايمان يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك ومرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وسرة في عيننا ورقة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هب لنا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الرضا والجنة وبك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستغفرك ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الغفور العزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.